Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh dengar-dengaran akan renungan di pagi hari ini. Apa kabar? Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita. Mari, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita memulainya dengan doa bersama Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu dalam istirahat kami, hingga kami boleh bangun lagi di hari yang baru ini Tuhan. Kami percaya dan yakin ada selalu yang baru dalam hati kami. Ada selalu rencana yang baru yang Kau telah siapkan buat kami. Untuk itu Tuhan, ajar-ajar kami Tuhan, untuk menjalani hari yang Kau berikan ini dengan penuh semangat, antusias, dan pengharapan untuk melakukan hal-hal baik. Terima kasih Bapak. Bantu kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitalah yang menentukan. Kitalah yang menentukan. Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita akan baca lagi 1 Tesalonika 5 ayat 16. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Mari, 1 Tesalonika 5 ayat 16 saya akan bacakan pada Bapak Ibu semua. Bersukacitalah senantiasa. Suatu ketika, Margaret, istri John Maxwell, pembicara terkenal, diundang untuk membawa seminar dengan topik kebahagiaan. Seperti biasanya, ketika istrinya membawa seminar, maka John Maxwell akan duduk di bangku paling depan untuk mendengarkan seminar yang dibawakan istrinya. Sebaliknya, jika John Maxwell membawa seminar, maka istrinya akan duduk di depan untuk mendengar. Setelah Margaret istrinya selesai membawa seminar, semua hadirin bertepuk tangan. Kemudian tibalah sesi tanya jawab. Banyak pertanyaan yang dilontarkan, tetapi ada satu pertanyaan yang cukup menarik yang mengundang rasa ingin tahu. Pertanyaannya adalah, Ibu Margaret, apakah suami Anda membuat Anda bahagia? Seisi ruangan terdiam menanti jawaban. Setelah berpikir beberapa saat, Margaret menjawab, tidak membuat saya bahagia. Semua hadir mendengar jawaban itu sangat kaget. Sekali lagi Margaret berkata, tidak, John Maxwell tidak membuatku bahagia. Semua hadirin memandang ke John Maxwell seperti seolah-olah menghakimi, sementara John Maxwell menjadi salah tingkah. Kemudian Margaret melanjutkan, John Maxwell adalah suami yang sangat baik. Ia setia, selalu memenuhi kebutuhan saya baik jasmani maupun rohani. Dan ia tidak pernah berjudi, tidak pernah mabuk-mabukan atau serong. Tetapi dia tetap tidak bisa membuat saya bahagia. Seorang peserta kemudian bertanya, mengapa? Mengapa dia tidak bisa membuat bahagia Anda? Karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang bertanggung jawab atas kebahagiaan saya, kecuali diri saya sendiri, jawabnya. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Margaret, bahwa masing-masing orang bertanggung jawab atas kebahagiaan dirinya sendiri, bukan orang lain dan bukan keadaan. Kita memang tidak terlepas dari keadaan yang sulit dan orang-orang yang sengaja menyakiti hati kita, mengecewakan hati kita. Ya. Tetapi semua itu tidak dapat merampas kebahagiaan kita selama kita tidak mengizinkan kondisi yang tidak enak itu mempengaruhi hidup kita. Rasul Paulus adalah seorang yang banyak mengalami tantangan. Setelah ia mengenal dan melayani Yesus, bukan hanya penderitaan fisik yang ia alami, namun juga penderitaan secara jiwani di mana ia ditolak oleh banyak orang. Tetapi dalam kondisi seperti itu, ia masih tetap menguatkan serta memotivasi orang lain. Kita tidak menemukan sungut-sungut. Kita tidak menemukan penyesalan di dalam surat-surat yang ia tulis. Yang Paulus tulis. Justru kita melihat bahwa surat-suratnya berisikan dorongan,
dan sukacita. Seolah-olah Paulus tidak sedang dihimpit masalah. Inilah sebuah contoh suasana hati yang tidak dipengaruhi oleh keadaan dari luar. Alkitab mengajarkan kita bahwa bahagia tidaknya seseorang tergantung dari cara dia menyikapi setiap keadaan. Kitalah yang menentukan apakah kita akan bahagia atau kita tidak bahagia. Kita yang menentukan. Sebab itu bersyukurlah, nikmatilah, dan bergembiralah untuk segala sesuatunya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, beriku kemampuan untuk menjalani keadaan di dalam hidupku dengan sukacita. Karena aku ingin selalu bahagia dalam hidupku. Beri aku kekuatan ya Tuhan. Karena aku ingin selalu bahagia. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Tidak ada apapun yang dapat merampas kebahagiaanmu jika engkau tidak mengizinkannya. Selamat pagi, selamat berkarya, selamat memutuskan untuk bahagia, apapun keadaanmu. Karena firman Tuhan mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi hati yang susah atau penderitaan mengeringkan tulang. Pilih yang mana? Tentu kita akan memilih sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.